Perkenalkan, nama saya Joy Ragil Sentana, NIM 22010411. Saya berasal dari kampus IAKN 2 Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri. Saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu dosen pengampu saya, yaitu Ibu Grace L.A. Sihombing. Tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Menurut pemahaman saya, yaitu tujuan pendidikan adalah membentuk seorang siswa dari segi karakter, sifat, dan juga kemauan dalam proses pembelajaran. Dan sistem pendidikan nasional itu, menurut saya yang saya ketahui adalah sistem yang memiliki bentuk maupun bagan yang sudah terorganisasi maupun diketahui oleh pemerintah untuk diselenggarakan baik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sistem pendidikan nasional yaitu adalah sistem pendidikan yang memadai. Secara pembelajaran yang kita ketahui yaitu SDM sebagai sumber daya manusia. Maka pendidikan itu adalah yang paling utama karena bersifat nasional. Di dalam diri kita itu dibentuknya sistem pendidikan agar kita sebagai seorang siswa maupun mahasiswa memiliki karakter, mental, bahkan intelektual yang tinggi. Yang dimaksud sebagai intelektual yaitu proses berpikir cepat. Adapun penjelasan saya mengenai tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan didasari sebagai 3 sistem, yaitu penyusunan kurikulum, pelaksanaan pendidikan, dan kegiatan evaluasi. Hubungan tujuan kurikulum dan proses belajar dan pembelajaran serta evaluasi pendidikan. Tujuan pendidikan yang berdasarkan domain kemampuan berperilaku manusia menurut BLOOM. Dalam konteks pendidikan, BLOOM telah merinci perilaku manusia dengan sistematika disusun secara meningkat dalam rangka mengembangkan perangkat-perangkat tujuan pendidikan yang berorientasi pada perilaku. Bisa saya jelaskan yaitu ada 3 bagian, disebut sebagai behavior objektif yang dapat kita amati, yang dapat kita lihat ataupun kita perhatikan, dan observable dan dapat diukur atau measurable. Secara ilmiah disebut sebagai scientific. Mengenai ketiga domain di atas itu adalah penjelasannya. Secara garis besar, taksonomi perilaku menurut BLOOM sebagai berikut, yaitu A. Kognitif, domain atau kawasan kognitif. B. Deektif, domain atau kawasan afektif. C. Psikomotor, domain atau kawasan konektif. Tujuan pendidikan secara hierarkis yaitu 1. Tujuan umum pendidikan nasional. 2. Tujuan institusional. 3. Tujuan kurikuler. 4. Tujuan pembelajaran. Dapat saya jelaskan yaitu pertama, tujuan umum pendidikan nasional adalah tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini dirumuskan terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas atau GHBN. Maaf saya ralat, GBHN. Tujuan institusional adalah pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi
pendidikan dari TK, SD, SMP, sampai juga SMA. Tujuan kurikuler yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran ataupun mata kuliah tertentu. 4. Tujuan pembelajaran yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Adapun yang saya rangkum mengenai pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Di dalam perubahan zaman ada yang disebut sebagai rotasi atau perputaran yang semakin maju, modern, dan juga sampai sekarang ini dengan produksi teknologi juga kita dapat lebih mudah dalam mengakses pembelajaran. Pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional Indonesia keseluruhan komponennya memiliki pendidikan yang saling terkait atau memiliki hubungan timbal balik secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Prinsip penyelenggara pendidikan nasional yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Multimakna di situ disebut sebagai banyak cara untuk setiap makna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, dan bagi segenap warga masyarakat harus memang sudah siap menerima pendidikan. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggara dan pendidikan mutu layanan pendidikan. Adapun jenis pendidikan nasional yaitu jenis pendidikannya adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan, baik dari pendidikan ataupun satuan pendidikan. 2. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus, menurut pasal 15 ayat Undang-Undang Sisdiknasi. Jalur jenjang dan jenis pendidikan terbagi atas 3. Akan saya sebutkan secara terperinci, yaitu jalur pendidikan. Ada itu jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Jenjang pendidikan formal adapun bagiannya yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Jenis pendidikan ada 7 macam, yaitu umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jenjang pendidikan nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. 2. Jenjang pendidikan formal terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan sekolah tinggi. Pendidikan usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan juga melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 3. Pendidikan usia dini jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak TK atau yang sering kita lihat sekarang itu adalah di bawah daripada SD. Di bawah daripada SD itu adalah TK. Setelah di bawah TK itu juga ada yang namanya PAUD, khusus untuk usia anak dini. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
memiliki sifat maupun statement. Di dalam pendidikan dasar itu akan dipelajari bagian-bagian pendidikan dasar. Bisa kita sebutkan sebagai pelajaran umum. Contohnya bahasa Indonesia, matematika, kewarganegaraan atau PKN, IPS, IPA, dan juga olahraga. Yang bisa saya simpulkan mengenai dari tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan itu adalah seseorang yang memiliki profesi yang sudah profesional, mampu mendidik seorang anak didik dalam memiliki karakter, mindset, dan juga budi pekerti. Adapun sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperlakukan sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan memperlakukan sumber daya manusia yaitu adalah setiap manusia ataupun masyarakat yang memiliki pemandu sebagai guru ataupun dosen, memiliki profesi yang sudah profesional dalam mendidik atau memberikan arahan serta bimbingan. Sistem mereka itu memberikan kita dalam bentuk bagaimana cara kita memiliki moral, disiplin, maupun bentuk kita sebagai seorang siswa maupun mahasiswa. Sekian dari pendapat saya mengenai tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Apabila ada bahasa maupun tutur kata yang kurang baik dan berkenan di hati ibu, dan juga bagi penonton yang melihat YouTube saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.